wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milda Sari. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Yang pertama itu tentang konsep pembelajaran terpadu itu sendiri. Jadi pembelajaran terpadu merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa baik secara individu maupun kelompok aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik. Pembelajaran terpadu berorientasi pada praktek pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan siswa itu sendiri. Melalui pembelajaran terpadu ini, siswa diharapkan untuk mendapatkan pengalaman langsung dalam proses belajar dan dapat menambah kemampuan siswa tentang hal-hal yang dipelajarinya. Yang kedua itu tentang latar belakang pembelajaran terpadu itu sendiri. Pada dasarnya, pembelajaran terpadu itu dikembangkan untuk menciptakan pembelajaran yang di dalamnya siswa sendiri aktif secara mental membangun pengetahuannya yang dilandasi oleh struktur kognitif yang telah dimilikinya. Dalam artian, siswa sendiri itu bisa mencari informasi yang ingin diketahui setelah guru memaparkan materinya. Yang kedua itu, pendidik lebih berperan sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran. Siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri dan guru itu sebagai pembantu. Dalam artian dia hanya sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran. Penekanan tentang belajar dan mengajar lebih berfokus pada suksesnya siswa mengorganisasi pengalaman mereka, bukan ketepatan siswa dalam melakukan replikasi atas apa yang dilakukan pendidik. Baik, yang ketiga itu pentingnya pembelajaran terpadu. Menurut Rianto pada tahun 2010, pembelajaran terpadu itu memiliki arti penting dalam kegiatan belajar mengajar dengan alasan yang pertama itu dunia anak adalah dunia nyata, yang kedua itu proses pemahaman anak terhadap suatu konsep dalam suatu peristiwa, yang ketiga itu pembelajaran akan lebih bermakna, yang keempat memberi peluang siswa untuk mengembangkan kemampuan diri, yang kelima itu memperkuat kemampuan yang diperoleh, dan terakhir itu efisiensi waktu. Dan poin keempat itu tentang fungsi dan tujuan pembelajaran terpadu itu sendiri, di mana pembelajaran tematik terpadu berfungsi untuk memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam memahami dan mendalami konsep materi yang bergabung dengan tema serta menambah semangat belajar. Adapun tujuan dalam pembelajaran terpadu itu sendiri diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu di mana mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu. Yang kedua itu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran dengan tema yang sama. Yang ketiga itu memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran yang lebih mendalam dan berkesan. Yang keempat itu mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik dan mengaitkan berbagai mata pelajaran dengan pengalaman pribadi siswa. Yang kelima itu lebih bergairah belajar karena mereka dapat belajar dalam situasi nyata. Yang keenam itu lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi yang disajikan dalam konteks yang jelas. Yang ketujuh itu guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara terpadu dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam 2 atau 3 pertemuan bahkan lebih dari 1 pengayaan. Dan terakhir itu budi pekerti dan moral siswa dapat ditumbuh kembangkan dengan mengangkat sejumlah nilai budi pekerti sesuai dengan situasi dan kondisi. Selanjutnya itu model-model pembelajaran terpadu, di mana dalam model-model pembelajaran terpadu itu terdiri dari 10 model. Yang pertama itu model fragmented, di mana dalam model fragmented itu memiliki karakteristik yang pertama, keterpaduan subtema pokok bahasan dalam satu mata pelajaran saja. Yang kedua itu terpisah-pisah antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain. Yang ketiga itu perpaduan terbatas pada suatu mata pelajaran saja. Dan yang kedua itu model nested, di mana dalam model nested ini memiliki karakteristik diantaranya yang pertama itu holistik, di mana
dalam artian pembelajaran terpadu memungkinkan siswa untuk memahami suatu fenomena dari segala sisi. Yang kedua itu bermakna, dalam artian pengkajian suatu fenomena dari berbagai aspek seperti yang dijelaskan dengan holistik memungkinkan terbentuknya semacam jalinan antara konsep-konsep yang berhubungan yang disebut sehemata. Yang ketiga itu autentik. Dalam pembelajaran terpadu juga memungkinkan siswa untuk memahami secara langsung prinsip dan konsep yang ingin dipelajarinya melalui kegiatan belajar secara langsung. Yang keempat itu aktif. Dalam artian pembelajaran terpadu menekankan keaktifan siswa dalam pembelajaran baik secara fisik, mental, intelektual maupun emosional guru sehingga tercapainya hasil belajar yang baik. Dan selanjutnya itu adalah model jaring laba-laba atau yang biasa disebut dengan model Web-based. Dalam karakteristik pembelajaran model Web-based ini, menurut Mardianto pada tahun 2011 terdiri dari yang pertama berpusat pada peserta didik, yang kedua itu memberikan pengalaman belajar, yang ketiga itu meminimalisasi pemisahan antar mata pelajaran, yang keempat menjanjikan konsep dari berbagai mata pelajaran, selanjutnya itu bersifat fleksibilitas, yang selanjutnya hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik, selanjutnya itu menggunakan prinsip belajar yang menyenangkan, di mana dalam mengembangkan keterampilan sosial peserta didik seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Selanjutnya itu adalah model connected atau yang biasa disebut dengan model keterhubungan, di mana model connected ini memiliki karakteristik yang pertama itu integrasi interbidang studi, yang kedua itu mengintegrasikan satu bidang keterampilan atau kemampuan yang ditumbuh kembangkan dalam suatu konsep bahasan, yang ketiga itu butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran tertentu, yang keempat itu adanya hubungan terkait antara satu konsep dengan konsep lain dalam satu bidang ilmu. Selanjutnya itu model integrate, di mana dalam model integrate itu sendiri memiliki karakteristik diantaranya memadukan beberapa mata pelajaran yang memiliki inti topik yang sama menjadi satu topik tertentu. Yang kedua itu menghubungkan antar mata pelajaran yang menyimpulkan keterampilan dan sikap positif dari siswa itu sendiri. Yang ketiga itu menggabungkan mata pelajaran dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menentukan keterampilan, konsep, dan sikap yang sama. Selanjutnya itu adalah model network, di mana dalam model network ini memiliki karakteristik yang pengembangan bahan ajar itu menggunakan model terpadu tipe network, proses penggalian informasi terkait konsep yang mereka minati. Setelah siswa menentukan konsep yang mereka minati, siswa menggali informasi terkait konsep tersebut dengan bertanya pada temannya dan guru. Selanjutnya itu adalah model syarat, di mana model syarat ini memiliki karakteristik di antaranya memadukan dua disiplin ilmu yang memiliki konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Yang kedua itu memiliki disiplin komplementer, artinya antara ilmu yang satu dengan yang lainnya saling mengisi dan melengkapi. Yang ketiga itu selanjutnya itu model tailored, di mana karakteristik model tersebut menggunakan ide yang ada dan metakurikulum dapat ditargetkan serangkaian keterampilan berpikir tertentu dan memasukkan prioritas isi pembelajaran yang ada. Semisalnya itu dengan menggunakan kurikulum berkelompok, pengajar mungkin akan memilih kelompok keterampilan analisis untuk memasukkan esensi keterampilan berpikir dan masing-masing kemampuan yang ada. Selanjutnya itu model immersed, di mana dalam model immersed ini memiliki karakteristik Menurut Dayati pada tahun 2018 diantaranya yaitu yang pertama, model immersed dibangun untuk membantu siswa dalam rangka mengambil intisari dari berbagai fenomena kejadian untuk menumbuh kembangkan atau memperoleh pengetahuan dan mengaplikasikannya apa yang diketahui. Yang kedua itu kemampuan untuk mengintegrasikan beberapa bahan ajar ini dilakukan oleh siswa secara mandiri oleh
siswa sendiri atau dalam artian internal siswa. Yang ketiga itu dapat dipadukan agar menghasilkan pemikiran sesuai bidang minatnya. Yang keempat itu siswa menyaring sendiri konsep yang dipelajarinya sesuai dengan sudut pandang mereka sendiri. Yang selanjutnya itu model sequencer. Dalam konsep atau materi dari berbagai mata pelajaran yang akan dipadukan disajikan dalam satu proses pembelajaran yang sama, di mana karakteristiknya yang pertama, guru bidang studi melakukan kerjasama dengan partner untuk mengurutkan konsep atau materi yang sama atau dalam artian berkaitan pada masing-masing pelajaran. Yang kedua itu konsep atau materi pembelajaran yang telah diurutkan pada masing-masing mata pelajaran yang diajarkan secara paralel. Demikianlah pemaparan materi dari saya tentang pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.